selamat datang kembali di channel Monkemon. Kali ini Monkemon akan membahas mengenai KPR, kredit pemilikan rumah. Bagi kalian yang ingin memiliki rumah, tentu sangat dianjurkan untuk membeli rumah secara cash. Mengapa? Karena membeli rumah secara tunai akan jauh dari riba dan juga beban hutang yang besar karena bunga yang tinggi. Tetapi juga perlu dipahami bahwa untuk membeli rumah secara tunai ataupun misalnya membangun sendiri tidak bisa berlaku untuk semua orang. Mengapa? Karena di daerah-daerah tertentu, misalkan kita sebut saja di pusat kota Jakarta ataupun di pinggiran Jakarta, misalnya di Bekasi, di Karawang, di Serpong, Bintaro, Tangerang, dan lain-lain, maupun di kota-kota besar di Indonesia lainnya, kemungkinan besar harga rumah sangat tinggi. Begitupun juga kenaikannya per tahun. Kenaikan harga perumahan bisa melampaui inflasi per tahunnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memanfaatkan adanya KPR. Dari data Bank Indonesia, ternyata 70% masyarakat Indonesia yang membeli rumah dilakukan secara KPR. Sisanya merupakan secara cash dan tunai bertahap. Tetapi sekali lagi saya anjurkan bahwa jika kalian memiliki uang lebih ataupun uang yang banyak, sangat dianjurkan membeli rumah secara cash. Pembelian rumah melalui KPR tentunya sangat memberatkan, apalagi bunganya cukup tinggi. Ada juga beberapa pendapat yang menyarankan agar menabung terlebih dahulu, kemudian membeli tanah dan dibangun sendiri. Tentu saja itu kembali ke pribadi masing-masing, karena di satu sisi ada juga beberapa orang yang lebih prefer untuk membeli rumah di perumahan. Mengingat mereka tidak butuh lagi tenaga dan waktu untuk memikirkan arsitekturnya. Dan jika membeli rumah di perumahan, tentunya kita sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti misalkan fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan juga keamanan yang terjamin. Namun di satu sisi ada juga beberapa orang yang lebih prefer untuk menabung, kemudian membangun sendiri rumah yang mereka idam-idamkan. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah di kota-kota besar yang nilai propertinya terus naik per tahunnya, tentu dengan menabung tidak akan membantu secara signifikan. Mengapa? Karena tabungan kita belum tentu sebanding dengan kenaikan harga rumah yang kita incar. Misalkan dalam rentang waktu 5 tahun kita berhasil mengumpulkan uang yang sangat banyak atau cukup banyak, belum tentu harga rumah yang kita incar tersebut sama dengan 5 tahun ke belakang. Tentunya kenaikannya sudah sangat drastis. Jika pada akhirnya kalian memutuskan untuk menggunakan KPR dalam pembiayaan rumah yang kalian incar, sangat disarankan untuk mengumpulkan DP yang banyak terlebih dahulu. Mengapa? Karena dengan DP yang tinggi akan meringankan cicilan kalian. Perlu diingat bahwa dengan menggunakan KPR, kita juga membayar bunga yang sangat tinggi. Biasanya pada 2 tahun atau 1 tahun pertama, bank akan memberikan promo, yaitu berupa bunga yang lebih rendah daripada bunga yang berlaku sebenarnya. Contoh kasus adalah ketika saya membeli rumah di tahun 2013. Saat itu bank memberikan promo rate 9,9% per tahun. Tetapi setelah 2 tahun, rate itu berubah menjadi 13,5%. Tentunya kenaikan tersebut juga membuat kenaikan cicilan yang lumayan signifikan. Oleh karena itu, dengan membayar DP yang lebih tinggi, tentunya akan meringankan cicilan kalian. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara garis besar persyaratan apa saja yang harus disiapkan saat kalian mengajukan KPR. Pengajuan KPR ini untuk rumah pertama dari developer ya. Yang pertama, biasanya kalian harus menyiapkan dokumen-dokumen pribadi seperti KTP, KK, surat nikah jika kalian sudah berkeluarga, ataupun juga NPWP. Yang kedua adalah menyiapkan surat keterangan kerja.
Surat keterangan kerja ini sangat penting karena dari dokumen tersebut bank dapat memberikan asesmen mengenai pekerjaan kalian. Apakah kalian karyawan tetap atau masih karyawan kontrak, dan juga posisi kerja kalian. Dari surat keterangan kerja ini, bank juga dapat menilai tempat kalian bekerja, apakah perusahaan tersebut bonafit atau tidak. Selain surat keterangan kerja, kalian juga perlu menyiapkan yang namanya slip gaji. Slip gaji ini asli ya, 3 bulan terakhir dari tanggal kalian mengajukan KPR. Biasanya bank akan memberikan approval untuk pengajuan KPR jika besaran cicilan adalah 1/3 dari gaji kalian. Kemudian adalah rekening koran. Untuk rekening koran ini kalian juga menyiapkan 3 bulan terakhir. Biasanya sih rekening koran bisa diganti dari internet banking. Jadi bank akan cek mutasi rekening kita, debit dan kredit, pengeluaran dan pemasukan selama 3 bulan terakhir. Dalam pengajuan KPR, bank biasanya akan melakukan BI checking. Apa itu BI checking? BI checking adalah cara bank untuk mengetahui apakah kalian berhak mendapatkan approval untuk pengajuan KPR kalian. Dari data BI checking akan terlihat kalian mempunyai utang di bank mana saja atau di leasing mana saja, dan juga akan ada catatan jika kalian pernah melakukan tunggakan. Dalam BI checking akan terlihat raport yang jelas mengenai hutang kalian. Jika kalian tidak memiliki hutang, tentunya sangat mempermudah dalam pengajuan proses KPR kalian. Untuk itu sangat disarankan bagi kalian yang sedang atau akan melakukan proses pengajuan KPR untuk memperbaiki kondisi rekening kalian. Bisa jadi dalam 3 bulan terakhir kalian melakukan sedikit pengeluaran atau penghematan. Sebagai informasi tambahan, kalian juga harus menyiapkan budget dalam pengajuan KPR. Mengapa? Karena jika pengajuan KPR kalian telah disetujui, maka akan keluar biaya-biaya yang kisarannya sekitar 7 atau 8% dari plafon atau utang yang kalian ajukan. Rincian dari biaya KPR biasanya diberitahukan oleh pihak bank langsung kepada kalian. Biaya tersebut meliputi yang pertama biasanya adalah biaya provisi. Biaya provisi ini besarannya sekitar 1% dari biaya plafon. Kemudian ada juga biaya asuransi kebakaran. Nah, ini jika rumah kalian mengalami bencana kebakaran, ini akan di-cover oleh asuransi. Juga ada biaya asuransi jiwa. Biaya asuransi jiwa ini sangat penting dan besarannya bergantung pada umur saat mengajukan KPR. Jika terjadi sesuatu pada nasabah KPR, amit-amit misalkan kejadian terburuknya meninggal, tetapi masih dalam waktu tenor atau dalam waktu mencicil tersebut, maka asuransi jiwa ini akan mengcover seluruh sisa hutang yang berada di bank pengajuan KPR tersebut. Ini amit-amit ya, jangan sampai kejadian. Setelah itu juga ada biaya notaris. Nah, biaya notaris ini juga bervariasi tergantung daerah dan juga tergantung nilai rumah. Jika kalian membeli rumah langsung dari pihak developer, biasanya pihak marketing akan membantu kalian dalam pengajuan KPR. Secara garis besar, pihak developer biasanya sudah bekerja sama dengan beberapa bank seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, ataupun bank-bank besar lainnya. Nah, sekian dulu pembahasan mengenai syarat-syarat pengajuan KPR. Mungkin ada yang kurang dari penjelasan kali ini. Untuk teman-teman yang lebih tahu bisa ikutan komen di bawah ya, atau jika kalian punya pengalaman yang berbeda silahkan komen ya. Sekian dulu video dari Monkemon kali ini. Terima kasih sudah menonton. Minta bantuan dukungan like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video kali ini dapat menjadi inspirasi dan juga tambah-tambah pengetahuan bagi kita semua.
Jika ada salah kata ataupun salah informasi, tolong diinformasikan ya. Terima kasih, dadah.